Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina MPD dan teman-teman sekalian, saya Lulu Rafikah NPM 181244492 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perbandingan Pemikiran Bidang Fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Sabilal Muhtadin bab puasa dengan 4 mazhab dan fatwa kontemporer. Oke, yang akan saya bahas di sini mengenai niat puasa Ramadan menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ketika kita puasa, kita harus berniat di dalam hati dan melafalkannya dengan lidah. Nah, dan juga kita harus berniat setiap hari, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dalam puasa fardu, baik puasa Ramadan, nazar, ataupun kafaroh, atau puasa qadha, atau puasa anak-anak sekalipun, kita harus berniat dari tenggelam matahari sampai terbitnya fajar, seperti hadis yang berbunyi man lam yabitu siyama qoblal fajri fala siyamalahu, yang artinya barang siapa tidak berniat semenjak waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidaklah puasa baginya. Nah, menurut perbandingan 4 mazhab mengenai niat puasa Ramadan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa niat puasa wajib dibaca dalam hati. Waktunya mulai waktu maghrib sampai jelang subuh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, sah-sah saja berniat pada malam atau siang sebelum tergelincirnya matahari. Ini khusus puasa yang sudah ditentukan waktunya, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar. Menurut Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, jika ada orang berniat pada malam pertama bulan Ramadan bahwa ia akan berpuasa sebulan penuh, maka puasa orang ini hukumnya sah-sah saja. Tapi ketika orang itu berniatnya diulang-ulang pada setiap hari bulan puasa, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, saya akan membahas tentang mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa di saat lupa di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nah, di dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkata, Syahdan, telah terdahulu perkataan bahwasanya batal puasa dengan menyengaja memasukkan air atau benda ke dalam rongga dengan sengaja, lagi dengan ikhtiar, maksudnya tidak dipaksa. Maka jika makan atau minum seseorang dalam keadaan lupa bahwa dirinya puasa, nah jika orang itu makan dalam keadaan lupa ketika dirinya puasa, atau tidak tahu ia akan haramnya, atau dia tidak tahu bahwa itu haram, atau digagahi ia, atau dipaksa ia, maka orang itu tidaklah batal puasanya. Yang kedua, di dalam kitab Rahmatul Ummah disebutkan apabila seseorang yang berpuasa mengerjakan hal yang diharamkan dalam berpuasa seperti jima, makan, dan minum dalam keadaan lupa, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hukumnya tidak membatalkan. Orang yang diberi makan atau minum oleh Allah maka tidak batal puasanya, karena sesungguhnya Allah atau Rasul ketika melarang seorang mukallaf atau manusia makan atau minum, kemudian ia memasukkan ke rongga mukallaf atau manusia itu tanpa disengaja mukallaf, maka tidak termasuk di dalam larangan yang dilarang oleh oleh Allah atau Rasul. Nah, jadi itu tidak membatalkan puasanya karena tidak sengaja. Menurut Imam Malik, maka hukumnya tetap batal karena makan dan minum dalam keadaan lupa hanya sedikit orang yang terhindar dari keadaan itu. Jadi hanya sedikit orang yang mungkin akan lupa tentang ketika dirinya puasa. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, batal puasanya dengan jima, tapi tidak dengan makan dan minum. Jima bagi orang yang berpuasa itu jarang terjadi karena kebanyakan manusia terhindar dari jima, dan tidak mungkin terjadi jima dari orang yang berpuasa karena disertai hal-hal yang membuatnya ingat terhadap puasa seperti lemahnya keinginan yang disebabkan karena lapar, oleh lapar. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak mungkin orang lupa dirinya puasa dan dia mengerjakan jima, itu tidak mungkin sekali terjadi karena lemahnya syahwat, karena mereka merasakan lapar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isu dan fatwa kontemporer mengenai hukum menggunakan pasta gigi pada saat berpuasa.
Seperti yang biasanya kita lakukan pada setiap hari, kita selalu menyikat gigi kita 2 atau 3 kali dalam sehari. Nah, lalu bagaimana ketika kita menyikat gigi kita pada saat kita berpuasa? Nah, berkata Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad ketika ditanya tentang demikian. Tidak mengapa yang demikian selama menjaga agar tidak ada pasta gigi atau air liur yang tercampur dengan pasta gigi masuk ke dalam rongga, masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam sini. Dan tidak mengapa adanya aroma atau bau pasta gigi karena itu hanya atarnya saja, itu hanya bekasnya saja. Jadi maka tidak membatalkan puasa asalkan tidak ada yang tertelan atau tertelan air liur yang tercampur dengannya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.